Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Rencana pelaksanaan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara terus dimatangkan. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono menyatakan untuk pelaksanaan upacara kemerdekaan tersebut akan dilaksanakan tepat di Sumbu Kebangsaan. Jelang HUT RI ke-79 pada Agustus mendatang, pemerintah terus mempersiapkan penyelenggaraan upacara yang akan digelar di Ibu Kota Nusantara. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dalam konferensi persnya menjelaskan bahwa peringatan HUT RI ke-79 tersebut akan dilaksanakan tepat di Sumbu Kebangsaan. Hingga saat ini perkembangan pembangunan IKN telah mencapai 71,47%. Dengan rincian pembangunan Istana Presiden dan lapangan upacara sebesar 54,7% dan Sumbu Kebangsaan sebesar 96,41%. Terkait pelaksanaan secara teknis, kapasitas, lokasi, dan fasilitas yang dibutuhkan, Kepala Otoritas IKN akan berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara. Cara ya, 6 bulan dari sekarang kan kira-kira. Memang dikoordinasikan oleh Seknek ya. Jadi kami nanti akan berkoordinasi bagaimana bentuknya, berapa orang di situ, fasilitas apa yang disediakan. Tentunya ini semua masih 2024 dan jangan dikikir semuanya udah jadi semua gitu kan. Kita memang sudah ada yang jadi, istana insya Allah jadi, plaza seremoni juga jadi, kemudian Sumbu Kebangsaan jadi. Tapi apakah kita akan melakukan full scale atau hybrid, mohon ditanyakan ke teman-teman di Seknek. Adapun sebelumnya usai melakukan peninjauan dan peletakan batu pertama sejumlah infrastruktur, Presiden Joko Widodo juga optimistis penyelenggaraan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia dapat digelar di Ibu Kota Nusantara pada tanggal 17 Agustus 2024 mendatang. Bekerja sama dengan Stanford University Amerika Serikat, Otorita Ibu Kota Nusantara akan melakukan groundbreaking pusat ekosistem digital di IKN dalam 2 bulan ke depan. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono mengungkapkan, pusat ekosistem digital ini dibuat untuk memfasilitasi para talenta digital di Indonesia. Otorita Ibu Kota Nusantara mengungkapkan dalam 2 bulan ke depan pihaknya akan melakukan groundbreaking pusat ekosistem digital di Ibu Kota Nusantara yang bekerja sama dengan Stanford University Amerika Serikat. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dalam konferensi persnya menjelaskan bahwa nantinya di pusat ekosistem digital tersebut juga terdapat beberapa fasilitas yang akan disediakan seperti lembaga pendidikan universitas hingga perusahaan rintisan atau startup bagi para talenta digital di Indonesia. Bersama dengan Stanford University, Otorita Ibu Kota Nusantara juga berkomitmen akan membangun pusat riset dengan kualitas kelas dunia di Ibu Kota Nusantara, yang diharapkan dapat menjadi bekal IKN dalam pengembangan Kota Nusantara sebagai kota cerdas yang hijau dan berkelanjutan, serta mampu menghargai berbagai upaya yang melibatkan para pemangku kepentingan. Insya Allah 2 bulan ke depan kita groundbreaking untuk satu tempat, satu institut di mana kita punya ekosistem untuk para talent digital. Istilahnya para digital nomad kan, yang jago-jago itu generasi ya milenial, generasi Z segala macam, bisa kita berikan satu tempat di sana di IKN Nusantara. Sementara itu pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika meminta masyarakat yang merasakan kerugian akibat kecerdasan buatan atau AI seperti deepfake dapat memperkarakan menggunakan aturan, salah satunya Undang-Undang ITE. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong menegaskan, hal tersebut dapat dilakukan seiring menunggu aturan komprehensif terkait kecerdasan buatan.
Penggunaan kecerdasan buatan atau AI yang dalam hal ini menghasilkan deepfake berpotensi memicu kekacauan informasi dan membuat publik kebingungan membedakan informasi benar atau tidak. Menanggapi hal tersebut ditemui usai menghadiri forum diskusi media bertajuk AI dan Keberlanjutan Media, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kamsong mengatakan, korban yang merasa dirugikan karena penggunaan teknologi AI dapat melapor ke pihak berwajib. Usman mengatakan, langkah mengatur penggunaan kecerdasan buatan sudah dimulai dengan terbitnya Surat Edaran Menkominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang etika kecerdasan buatan. Sementara itu, untuk menanggulangi fenomena grafis palsu atau deepfake yang dianggap merugikan, Dirjen IKP Usman mendorong masyarakat untuk menggunakan aturan atau undang-undang yang berlaku untuk memperkarakan pelakunya. Bisa diperkarakan di Indonesia dengan undang-undang ITE itu kalau orangnya merasa tidak nyaman, dan ini harus delik aduan. Delik aduan harus diadukan, nggak boleh otomatis pemerintah yang turun atau polisi yang turun, tapi harus ada pengaduan. Selain menerbitkan edaran terkait etika kecerdasan buatan, pemerintah juga menyiapkan aturan lebih komprehensif dengan menyusun aturan presiden terkait AI yang tengah dilakukan oleh Badan Riset Inovasi Nasional. Pemirsa, meskipun politik identitas masih sering digunakan akibat perbedaan pilihan politik dan keinginan untuk menjatuhkan pihak yang berbeda pilihan, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyatakan ada kecenderungan kuantitas hoaks dan politik identitas menurun di sepanjang musim kampanye pemilu serentak 2024. Hal itu ia sampaikan dalam Forum Merdeka Barat 9 dengan tema Dewasa Berdemokrasi pada Pemilu 2024 di Media Center Kementerian Kominfo. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyatakan ada penurunan penggunaan isu politik identitas jelang gelaran Pesta Demokrasi 2024. Hal ini menunjukkan isu ini sudah usang sekaligus memperlihatkan makin dewasanya kecerdasan politik masyarakat. Wamenkominfo Nezar Patria mengatakan, berkurangnya pemakaian politik identitas disebabkan karena adanya pengalaman pemilu yang sudah pernah dijalankan masyarakat sebelumnya, yakni pada 2014 dan 2019. Pada masa itu, masyarakat Indonesia mengalami politik yang kacau karena politik identitas. Namun politik identitas tidak lagi menjadi wacana dominan dalam perbincangan atau persaingan di tengah proses pesta demokrasi saat ini. Meskipun ada kecenderungan menurun, Wamen Nezar Patria tetap mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai narasi hoaks yang mengarah ke black campaign dengan menggunakan berbagai macam medium. Salah satunya penggunaan teknologi artificial intelligence yang memungkinkan pembuatan dan penyebaran konten bermuatan hoaks lebih cepat dan mudah. Sementara dari sisi penyebaran informasi bohong, Kominfo mencatat terdapat 227 temuan hoaks pemilu hingga 21 Januari 2024. Kominfo juga sudah mengajukan penarikan konten sebaran hoaks pemilu sebanyak 1.558 dari 2.975 total sebaran. Ada testimoni dari warga bahwa dia merasakan kalau pemilu kali ini lebih landai dalam artian ketegangannya maupun penyebaran berita hoax ya itu lebih sedikit. Nah, tentu saja kita bersyukur dengan keadaan sampai hari ini dan kita berharap bisa dipertahankan gitu dan bisa diantisipasi juga lebih dini terkait dengan penyebaran hoax, disinformasi maupun misinformasi. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan satu kualitas pemilu yang demokratis, jujur, adil ya, dan masyarakat juga bisa lebih tenang untuk menentukan pilihannya. Pemirsa, usai jeda tetaplah bersama kami karena kami akan menghadirkan informasi lainnya.